Iya, pemirsa, bagaimana proyeksi pergerakan indeks harga saham gabungan untuk perdagangan hari ini dan sektor dan saham-saham apa saja masih menarik untuk diperhatikan. Kita akan berbincang dengan Bapak Gema Akuyardi yang merupakan Presiden Direktur Astronaci Internasional. Kita akan coba sapa langsung saja. Halo Pak Gema, selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar Anda pada pagi hari ini? Kemarin indeks harga saham gabungan ditutup di zona merah, Pak Gema, mengalami koreksi begitu. Apakah koreksi yang terjadi merupakan koreksi sehat di tengah tren dari penguatan indeks harga saham gabungan sampai sore ini? Oke, selamat pagi pemirsa. Yang terjadi di IHSG kali ini sungguh luar biasa, di mana penguatan yang terjadi kalau kita bicara secara struktur market, sekarang kita berada di pergerakan wave 5 dan wave 5-nya sedang extended. Nah, kenaikan wave 5 extended ini akan terus menuju ke sebuah target harga yang disebut sebagai extended wave 5, target 5597. Ini merupakan area final yang nantinya akan dicapai. Tetapi perlu Anda ketahui bahwa secara financial astrologi saat ini kita sudah berada di area time resistance, di mana time resistance sekarang matahari berada di Leo dan kemudian bulannya akan segera memasuki Scorpio dan kemudian akan ke Sagittarius. Nah, ini akan membuat adanya kemungkinan terbentuknya peak formation yang dimana itu akan terjadi profit taking. Nah, apabila terjadi correction di dalam waktu hingga hari ini sampai tanggal 12 nanti, maka penurunan yang akan terjadi akan cukup signifikan. Tetapi penurunan ini belum akan merubah tren. Ya, belum akan merubah tren dan masih ada satu upside opportunity walaupun sisa merupakan bagian terakhir itu sampai 5597 dan kemudian pada saat wave 5 telah selesai di situ akan diikuti dengan 3 gerakan yang ke bawah. Ini harus diwaspadai dan kita harus makin selektif untuk mulai reduce dari posisi saham-saham market mover dan mungkin kita akan mulai lihat saham-saham yang bukan market mover tetapi mungkin kontrarian dengan indeks. Dan terkait juga dengan koreksi yang terjadi, kalau kita flashback lagi beberapa hari perdagangan lalu, kondisi serupa juga terjadi Pak Gema. Koreksi terjadi ketika saham-saham dari sektor konsumer Unilever juga terkoreksi, tapi kondisi ini tidak berlangsung lama dan setelah koreksi yang terjadi, kemudian pergerakan indeks harga saham gabungan penguatannya lebih kuat lagi begitu. Apakah kondisi serupa akan terjadi juga? Ya, ini pertanyaan bagus. Apakah kemarin yang pelemahan terjadi disambut dengan kenaikan ini akan berulang lagi? Saya bisa pastikan dalam struktur market yang ada sekarang bahwa kita sekarang dalam kondisi akan tetap menuju 5597. Tetapi perlu diperhatikan setelah 31 Agustus 5597 itu tidak tercapai, 31 Agustus siklus Mercury retrograde akan dimulai dan market akan bergerak di dalam kondisi yang kurang baik. Artinya penguatan itu akan terhambat. Jadi selama sebelum 31 Agustus we are fine. Tetapi lewat daripada 31 Agustus terlepas dari mencapai 5600 atau 5500 sekian atau tidak, yang jelas saya akan mulai reduce di bawah posisi yang sekarang. Jadi kita mulai reduce bertahap, kita jual profit taking per 30% menjelang 31 Agustus. Baik, tapi dari pandangan Astronaci sendiri Pak Gema, kalau kita bandingkan dengan pergerakan indeks harga saham gabungan di tahun-tahun sebelumnya, Agustus lebih cenderung kepada masa koreksinya untuk pergerakan indeks harga saham gabungan. Tapi ternyata sampai memasuki minggu kedua di Agustus di tahun 2016 ini, indeks harga saham gabungan justru masih trennya akan mengalami penguatan. Begitu. Nah, kondisi akan berbeda di 2016 ini? Di 2016 itu Agustus tetap, tapi jatuhnya di 31 Agustus. Starting from 31 Agustus, kalau sebelum-sebelumnya pada saat matahari masuk ke Leo itu harusnya sudah tergoncang. Dan ini merupakan siklus ulangan dari seperti tahun 2009-2010. Ini persis exactly seperti itu. Dan kemudian di situ Anda bisa lihat tahun 2011 mengalami kejatuhan yang cukup signifikan. Dan ini juga sama terulang ya. Jadi nanti 2015 kemarin, kemudian 2015 ini kan nggak begitu nyaman. 16-17 itu sama kayak 9-10 dan kemudian nanti 2018-nya baru akan mulai ada guncangan. Jadi nanti expect tahun depan, kita kurang lebih akan mengalami hal yang mirip-mirip dengan ini, walaupun tidak akan se-ekstrim ini. Gitu. Baik, artinya sebelum tanggal 31 dari pandangan Astronaci, indeks harga saham gabungan belum akan ada satu kejadian yang cukup slamming down gitu ya marketnya. Kita sudah cek ke Dow Jones juga, tetapi ada satu yang perlu diwaspadai, yield bond ini mulai naik gitu. Jadi kalau pada saat yield bond mulai naik secara globally itu menandakan bahwa sebenarnya ada uang yang mulai di switch dari equity market menuju ke debt equity market, ke fixed income ya. Jadi kenapa yieldnya naik? Mungkin ada sesuatu yang belum terekspos dan sekarang maybe mereka sedang berusaha keluar dari equity, makanya dipump ke atas gitu. Nah, ini merupakan satu risk yang harus Anda perhatikan. Tapi di tengah kondisi seperti ini, sebelum tanggal 31 dari pandangan Astronaci ini, Pak Gema, strategi apa? Apakah masih akan tetap melakukan
trading begitu untuk rekomendasinya, atau mungkin untuk sektor-sektor apa saja yang masih menarik untuk ya, ada saham-saham yang memang belum mencapai target, tetapi kalau kita lihat beberapa dari consumer udah mulai slowing down, kayak gudang garam itu udah masuk di dalam fase reversal yang cukup signifikan. Sebelumnya harusnya dia masih bisa maintain, dan ini yang harus kita waspadai. Kemudian untuk banking itu juga mulai akan masuk retreat ya. Jadi kemarin sudah naik kayak BBNI dan seterusnya, ini saat ini mulai akan masuk di dalam fase profit taking. Tinggal kita lihat ada beberapa saham-saham yang lain yang memang belum mencapai profit takingnya, seperti PTBA masih berusaha ya, dari mining ini masih berusaha untuk mencapai target akhirnya, seperti Antam dan seterusnya. Jadi ini akan menjadi fokus kita. Tetapi saham-saham yang memang dari beberapa waktu yang lalu sudah naik cukup signifikan, ini akan mencapai target profitnya. Salah satunya dimulai dari consumer yang sebelumnya sudah naik, dan nanti kita lihat dari banking mulai akan slowing down. Lama-lama satu demi satu ini akan stop, hingga nanti tanggal 31 Agustus semua mungkin akan stop, dan akan ada profit taking global starting from 31 Agustus ke atas. Jadi kita mesti waspada sebelumnya. Oke, 31 Agustus masih tinggal 2 minggu lagi. Apakah yang harus dilakukan oleh para investor dan trader menyebut tanggal 31 itu, apakah harus mulai mengurangi posisi secara bertahap begitu, terutama untuk saham-saham yang sudah mencapai harga profit? Jadi karena memang kondisi dengan market yang naik seperti ini akan membuat euforia berlebihan. Saya memberikan satu analogi begini, ini ibaratnya kalau Anda naik pesawat dan pramugarinya sedang mengatakan we are prepared to land gitu, Anda harus buka kaca jendelanya ya, Anda harus tegakkan kursi, mirip seperti itu, tapi belum landing gitu. Nah, then you have to prepare, pesawat ini akan segera landing. Nah, landingnya kapan? Kita expect 31 Agustus, dan sekarang we are preparing. Jadi kita tidak mungkin udah mau landing kita masih makan dan seterusnya. Kita mulai reduce posisi pelan-pelan. Pak Gemma, sebagai benar saja, nanti kita akan lanjutkan kembali. Dan pemirsa telah bersama kami, ada kemarin opening di sesi pertama. Ya, pemirsa, kita kembali berbincang dengan Bapak Gemma Kuyardi, Presiden Direktur Astronaci Internasional. Pak Gemma, kita lanjutkan kembali. Tadi Anda sudah katakan ini sebelum tanggal 31 pergerakan indikator saham gabungan akan baik-baik saja begitu. Tapi ketika tanggal 31 para investor dan trader juga harus mulai waspada dan bersiap-siap. Nah, untuk posisinya saat ini, terutama bagi mereka yang sudah masuk kepada saham-saham, terutama yang sudah mencapai target profit takingnya, apakah sudah harus mulai mengurangi posisi, atau untuk beberapa minggu ke depan sebelum tanggal 31 masih bisa untuk bertahan di posisi saat ini, atau justru untuk tambah beli begitu? Oke, ini pertanyaan cukup kompleks. Jadi cara trading itu tergantung daripada tradernya masing-masing. Kalau saya cenderung di dalam satu portofolio kita melihat dalam 1 bulan atau 2 bulan atau periode tertentu, satu saham ini bisa naik sampai ke berapa. Jadi katakan kemarin saya ada beli BSDE juga, dan kemudian ada PTBA, kita melihat ada opportunity set 15% dari harga saya beli kurang lebih 2 minggu yang lalu. Maka dalam perjalanannya sebelum mencapai 15% ini tentunya tidak akan satu garis lurus naik, tentunya akan naik kemudian dia turun lagi sedikit, dan saya akan cenderung mengikuti itu karena itu akan lebih efektif. Jadi pada saat dia mencapai peak secara time astrologinya mencapai target harga dan waktu, saya akan jual terlebih dahulu, tetapi saya tidak akan pindah ke saham yang lain. Saya akan menunggu dia terbentuk satu correction movement, dan kemudian saya akan masuk membeli lagi dan saya akan hold. Saya rasa ini bisa lebih baik. Jadi kalau misalnya kita memberikan window time sampai tinggal 31 dan kita melihat hari ini dia mulai terkoreksi turun, dia istirahat slowing down seperti Bank BNI. Nah, Anda bisa buy on weakness kembali sebelum marketnya berbalik arah. Jadi ini bisa digunakan strateginya, karena kebanyakan investor habis untung misalnya 3-4%, dia udah take profit, dia tidak masuk lagi ke saham tersebut, dia pindah ke tempat lain dan akhirnya malah kehilangan semuanya. Dan ini yang sebaiknya tidak dilakukan. Jadi kita tetap maintain, kita tahu target range-nya berapa, dan kemudian setelah itu kita maintain sampai tanggal yang sudah disebutkan oleh Astronaci. Gitu. Baik. Kemudian dari sisi sektornya, tadi pun juga sudah Anda sempat singgung sedikit, ada beberapa saham BSD, kemudian juga ada PTBA. Kalau kita perhatikan dari sisi sentimen yang berkembang, terutama dari dalam negeri, realisasi teks amnesti masih tetap berlanjut. Apakah untuk sektor-sektor yang sensitif dengan kondisi seperti ini masih perlu diperhatikan, terkait juga dengan updatean perkembangan terbaru realisasi dari teks amnesti itu sampai sekarang ini, sampai sejauh mana begitu? Ya, realisasi daripada teks amnesti kita belum exactly tahu dana berapa yang masuk, dan sekarang memang in progress ya. Dan ini yang nanti akan ngepump market secara otomatis. Tetapi saya yakin bahwa uang yang masuk ke sini pasti tidak akan langsung diinjek ke market, dan mereka juga pasti akan mencari valuasi yang lebih murah, sehingga dengan IHSG sekarang mereka akan lihat per 3 bulan itu apakah valuasinya sudah cukup baik atau tidak. Sehingga ini akan kita lihat logiknya secara general bahwa uang yang besar akan masuk, dan mereka akan masuk ke financial market khususnya di equity. Mereka tidak akan sekedar masuk dengan valuasi yang tinggi, pasti akan dikondisikan bahwa market akan masuk ke dalam setidaknya
setidaknya di bawah standar deviasi 1 atau di dalam level rata-ratanya ya, fair value daripada PI-nya, baru uang tersebut akan masuk. Jadi efek daripada euforia tech amnesty sebentar lagi harusnya sudah akan mulai reda. Baik, akan sudah mulai reda begitu. Nah, terkait dengan kondisi ini Pak Gemah, dari beberapa saham yang untuk direkomendasikan paling tidak untuk perdagangan hari ini. Setidaknya hari ini saya akan tetap aiming saham-saham properti ya, karena properti ini masih akan terus berlanjut untuk suatu period. Kemudian ada minings, jadi properti dan minings adalah opsi untuk hari ini, sedangkan banking kemarin sudah ya, tetap ada kenaikan, tetapi bukan berarti Anda hari ini setelah dengar saya kemudian Anda bisa langsung klik buy. Saya lebih melihat bahwa saham-saham seperti PSDE, kemudian kalau kita lihat PTB Antam ini masih lebih berpeluang untuk naik, dan Anda bisa lihat gudang garam udah jatuh secara tiba-tiba. Ada satu opportunity untuk rebound dalam 1-2 hari ini, itu bisa dimanfaatkan untuk short term trader. Oke, itu dia untuk rekomendasi dari sisi sektor begitu ya untuk saham-saham properti.